Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gadis Berdunansa Naswa Nabil dari kelas 1A dengan NPM 2478011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu menganalisis aplikasi sejenis. Jadi sebelumnya aplikasi saya itu adalah e-kantin. Nah, kemudian saya di sini akan menganalisis aplikasi Shopee. Nah, aplikasi Shopee ini memiliki stakeholder fungsional dan non fungsional. Nah, fungsional dari aplikasi Shopee ini, yang pertama, pembeli itu bisa login dan registrasi, yang kedua bisa memesan makanan, yang ketiga memilih daftar menu, terus menambah pesan makanan, menghapus pesanan, memilih metode pembayaran. Kemudian penjual bisa melakukan login dan registrasi, menerima pesanan, mengkonfirmasi pesanan, menambahkan menu, mengedit menu, menghapus menu, mengkonfirmasi pembayaran. Kemudian, admin bisa memantau aktivitas penjual dan pembeli. Kalau non-fungsionalnya, pembeli dapat menambah rating. Terus kemudian ada pula kelebihan dan kekurangan dari aplikasi e-kantin dan Shopee. Yang pertama, kalau kelebihan aplikasi Shopee ini bisa bukan hanya sekedar aplikasi beli makanan, tetapi bisa juga untuk berbelanja barang. Nah, kalau misalkan kita beli makanan di Shopee ini, waktunya tuh nggak perlu lama kayak kita pesen barang, kayak cuma berapa menit gitu sampai. Terus kedua, metode pembayarannya nih. Metode pembayaran ini bisa melalui berbagai e-wallet atau bank-bank lainnya. Nah, ketika kita belanja di Shopee, itu kita akan mendapatkan koin. Nah, koin itu jika kita kumpulkan lebih banyak, sangat banyak, bisa ditukarkan untuk membayar. Jadi kita tuh membayarnya tidak perlu menggunakan uang dari kita, bisa menggunakan ditukar dari koin. Nah, di Shopee juga terdapat game yang bisa menghasilkan koin tadi. Jadi kita selain dari berbelanja, dapat koinnya bisa dari main game juga. Nah, di sini kalau kekurangan aplikasi ini, biasanya ongkirnya pastinya dong, ongkir itu tidak bisa diketahui. Nah, ongkirnya itu pasti mahal. Pilihan menunya itu tidak semuanya ada pada aplikasi. Terus biasanya terdapat dalam gambar dengan biasanya yang ada di gambar sama yang aslinya itu beda gambarnya, beda tampilannya. Terus habis itu jelas kalau nggak ada internet nggak bisa dipakai. Nah, habis itu biasanya tuh sering banget keterlambatan estimasi atau keterlambatan pesanan sampai. Kemudian saya akan menjelaskan use case tentang maaf ini typo, ini adalah use case tentang aplikasi Shopee. Nah, di sini ada stakeholder yaitu pembeli, penjual sama admin. Di sini juga admin tulisannya typo. Nah, di sini pembeli itu bisa melihat daftar menu, memilih menu, memesan makanan. Nah, memesan makanan ini bisa juga dia menambah pesanan lagi atau menghapus pesanan. Kemudian bisa memilih metode pembayaran. Nah, habis itu membayar pesanan, menambahkan rating, tapi sebelumnya itu harus login dulu ya pastinya. Harus login dulu, habis itu kemudian registrasi. Nah, penjual ini bisa menerima pesanan, tapi penjual juga ini bisa memantau pembeli untuk pemesanan makanan. Nah, kemudian penjual ini bisa mengkonfirmasi pesanan ketika ada pembeli. Nah, penjual ini bisa mengedit menu sama menghapus menu. Kemudian penjual ini bisa mengkonfirmasi pembayaran. Nah, mengkonfirmasi pembayaran kemudian pastinya ya harus login sama registrasi. Maaf sebelumnya kalau login sama registrasi di akhir soalnya lupa ngomongnya. Kemudian admin ini pertama bisa login, registrasi, kemudian memvalidasi data atau memantau, habis itu kemudian memantau aktivitas penjual dan pembeli. Kemudian di sini ada activity diagram untuk login. Nah, di sini
penjual itu bakal login, kemudian masuk nomor HP atau email dan passwordnya. Kemudian sistemnya itu bakal validasi login. Nah, jika loginnya tidak validasi, kembali lagi ke masukkan nomor HP atau email. Kalau misalkan validasinya berhasil itu akan lanjut sistemnya menampilkan dashboard atau masuk ke dashboard. Kemudian ada activity diagram menambahkan menu. Nah, penjual itu bisa login, kemudian sistemnya menerima data. Habis itu kemudian sistemnya menampilkan dashboard, kemudian masuk dashboard, kemudian bisa memilih menambahkan menu. Habis itu menambahkan menu, nah sistemnya itu bisa mengkonfirmasi penambahan menu, habis itu kemudian menu ditambahkan. Seperti ini tampilannya. Maaf jika buram karena HP saya memang tidak sebagus itu untuk video. Nah, diagram untuk mengedit video. Penjual ini bisa login, kemudian sistemnya bakal validasi login. Nah, kemudian maaf ini ada kesalahan, kalau misalkan loginnya tidak berhasil bakal balik lagi. Nah, kemudian benar login, habis itu sistemnya bakal validasi login, terus sistemnya bakal otomatis menampilkan dashboard. Bisa masuk ke dashboard, masuk ke menu makanan, mengedit menu. Nah, sistemnya itu bakal mengkonfirmasi perubahan menu, kemudian menerima perubahan menu, terus habis itu menampilkan perubahan menu. Nah, kemudian ada activity diagram menghapus menu. Penjual itu bisa login, kemudian masuk ke dashboard, habis itu memilih menu yang akan dihapus. Nah, sistemnya itu bakal menampilkan detail menu. Kemudian jika detail menunya tidak valid, itu bakal memilih menu yang akan dihapus. Kemudian kalau iya, lanjut untuk menampilkan pesanan sukses, terus menerima pesanan sukses. Seperti ini. Terus menerima pesanan. Nah, menerima pesanan ini penjual bisa login, terus kemudian registrasi, terus masukkan NPM. Nah, habis itu jika itu sistemnya akan menampilkan dashboard. Maaf tapi saya nge-lag. Terus habis itu sistemnya menunjukkan menu makanan, kemudian kita bisa langsung menerima makanan, mengkonfirmasi pesanan. Nah, penjual itu bisa login, kemudian registrasi, kemudian masukin NPM, terus dashboard, menunjukkan makanan. Ini diulang, maaf dikasih gak jelas terburu-buru karena deadline. Tapi saya ngebuk. Nah, kemudian ada activity diagram mengonfirmasi pesanan. Yang pertama, penjual itu bisa login, itu sistemnya itu bisa menampilkan dashboard. Nah, kemudian masuk ke dashboard, kemudian pilih menu makanan, habis itu sistemnya itu bakal menampilkan pesanan, kemudian bisa menerima pesanan, habis itu mengkonfirmasi pesanan. Habis itu activity diagram login. Pembeli itu bakal bisa login, terus masukkan user, terus itu sistemnya bakal validasi login. Jika tidak valid bakal disuruh masukin nama dan user lagi. Jika valid, tampil dashboard ini menampilkan menu. Setelah itu masuk ke dashboard. Selesai. Setelah itu activity diagram memesan makanan. Nah, di sini user itu bisa login ke dalam aplikasi, kemudian sistemnya itu menampilkan beranda. Nah, kemudian kita bisa mencari menu. Jika kita tidak menemukan menu yang kita mau, kita balik lagi ke logo aplikasi. Nah, kalau nemu bakal menampilkan daftar menu. Kemudian kita bisa memilih menu. Setelah itu bisa sistemnya itu bakal dimasukkan ke dalam keranjang pemesanan. Setelah itu kita bisa memesan makanan. Kemudian ada activity diagram melihat menu. Nah, user itu bisa login, kemudian sistemnya mengambilkan beranda. Nah, habis itu kita bisa mencari menu. Kalau